Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kuliah teori peluang aktuaria ya. Jadi ini adalah pertemuan yang kelima. Jadi kita akan membahas satu materi terakhir sebelum UTS yaitu terkait dengan distribusi diskrit khusus. Jadi ada beberapa distribusi yang masuk ke dalam golongan distribusi diskrit yang secara khusus bisa kita bahas gitu ya. Jadi sebenarnya distribusi diskrit itu ada banyak, tapi ada beberapa distribusi yang khusus kita bisa bahas gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita sudah membahas ya untuk yang continue khusus, nah sekarang kita bahas yang versi diskritnya. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya distribusi diskrit khusus kan gitu ya? Nah, jadi distribusi diskrit khusus ini merupakan jenis dari distribusi peluang yang bisa kita gunakan untuk memodelkan kejadian yang hasilnya itu bersifat bisa kita hitung atau diukur secara diskrit dalam artian jumlahnya itu terpisah gitu ya, bukan kontinu. Jadi maksudnya kalau kita mau menentukan misalkan probabilitas bahwa X-nya itu sama dengan 2 gitu ya, probabilitas X sama dengan 10. Nah, ini kan dia kita bisa menghitungnya secara terukur gitu ya, yang mana jumlahnya dia terpisah. Berbeda kalau dia continue, biasanya kan kita menentukan peluang bahwa X itu kurang dari misalkan saja 5 gitu. Yang mana dalam rentang ini tentunya dia berarti bernilai 0 kurang dari X kurang dari 5 gitu ya. Jadi dia berupa interval. Nah, jadi pada distribusi diskrit khusus ini, peluang dari setiap nilai itu mungkin diambil dari perubahan acak terpisah ataupun diskrit gitu. Dan totalnya itu adalah satu. Jadi, ketika kita punya suatu kasus, maka setiap nilai itu punya peluang yang terpisah. Maksudnya apa? Contohnya kayak tadi. Kalau misalkan peluang X sama dengan 2, dia punya nilai berapa gitu ya. Kalau misalkan X sama dengan 10, dia juga punya nilainya. Seperti itu. Jadi dia terpisah dan totalnya itu harus sama dengan satu ya. Jadi sigma dari probabilitas X sama dengan X-nya itu sama dengan satu untuk setiap X. Nah, jadi distribusi ini sebenarnya sering digunakan ya untuk kasus-kasus di mana yang berkaitan seperti contohnya terkait dengan jumlah keberhasilan dalam percobaan, kemudian banyaknya kejadian pada suatu waktu tertentu, ataupun hasil dari suatu percobaan, contohnya kayak pelemparan koin gitu ya. Nah, jadi apa-apa saja distribusi yang masuk ke dalam distribusi diskrit khusus, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah distribusi uniform. Jadi untuk distribusi uniform ini jelasnya sama kayak continue gitu ya. Jadi peluangnya itu sama. Jadi kita membagi rata peluangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya ada n buah sampel, maka masing-masing sampel punya peluang yang sama, yaitu apa? Satu dibagi N. Kenapa bisa satu dibagi N? Ingat, jumlah peluang itu harus bernilai satu ya. Berarti satu. Nah, ini kita bagi secara merata kepada N buah unsur gitu ya. Satu, dua, dan seterusnya sampai N. Jadi, masing-masing ya tentunya harus punya nilai satu per N agar dia totalnya satu. Nah, untuk rataan dan variansinya bisa kita hitung menggunakan rumus umum gitu ya. Jadi kita bisa menentukan mu atau ekspektasi X-nya sebagai penjumlahan dari XI dikali dengan peluangnya. Nah, karena peluangnya sama, yaitu satu per N, berarti kita bisa tuliskan menjadi penjumlahan sigma XI dikali satu per N. Nah, satu per N ini kan bernilai konstan ya, bergantung pada N-nya. Jadi kita bisa keluarkan yang tersisa di sini adalah sigma penjumlahan XI. Nah, penjumlahan XI ini itu adalah rumus alternatifnya adalah n plus 1 per 2. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ini bisa kita hilangkan, jadi yang tersisa adalah n plus 1 per 2. Nah, kemudian eh, untuk variansinya ya dengan menggunakan ekspektasi x dikurang mu dikuadratkan, maka kita punya bentuknya nanti menjadi satu per n sigma xi dikurang mu dikuadratkan. Dan kalau ini kita sederhanakan nanti diperoleh
hasilnya adalah n kuadrat min 1 dibagi dengan 2. Jadi nanti bisa langsung dicatat ya di cheat sheet-nya untuk ujian. Nanti kalau misalkan uniform, mu-nya berapa bentuknya, n plus 1 per 2, sigmanya itu berapa gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan sebuah dadu itu dilantunkan dan setiap unsur itu punya peluang eh, dan setiap unsur ruang sampel T itu adalah mata dadunya yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 6 dan tentunya peluangnya itu sama ya seragam yaitu nilainya 1/6. Nah, jadi kita bisa tentukan nilai harapan dan variansinya. Nah, untuk harapannya berarti tadi kan rumusnya n plus 1 per 7 ya. Di sini kita tahu bahwa n-nya itu sama dengan 6. N-nya adalah 6 gitu ya. Nah, jadi kita bisa masukkan hasilnya 3,5. Begitu juga dengan variansi hasilnya adalah 35/12. Jadi cukup mudah ya kalau untuk distribusi uniform. Nah, yang berikutnya kita bisa tentukan juga untuk fungsi pembangkit momen atau moment generating function dari distribusi uniform. Yang mana dirumuskan untuk mxt-nya itu adalah e pangkat t dibagi dengan n dikali 1 dikurang e pangkat n dibagi 1 dikurang e pangkat t. Ini datangnya dari mana? Kita bisa lihat pembuktiannya di sini. Ingat aja rumus dasarnya yaitu MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX ya. Nah, jadi karena ini bersifat diskrit maka kita bukan lakukan penjumlahan ya. Sigma X sama dengan 1 sampai N dari E pangkat TX dikali dengan probabilitasnya. Ingat tadi probabilitasnya itu 1/n ya, sama. Nah, maka ini menjadi E pangkat TX dikali 1/n atau 1/n dikali dengan sigma penjumlahan dari E pangkat TX-nya. Nah, jadi kita bisa jabarkan untuk penjumlahannya itu sebagai ekspektasi dari T dikali 1 ditambah ekspektasi T dikali 2 ditambah dan seterusnya sampai ekspektasi T di pangkat N. Nah, ingat lagi sifat dari perpangkatan ya. Kalau misalnya kita punya A pangkat M dikali N, ini sama aja dengan A pangkat M kita pangkatkan N. Gitu ya. Nah, jadi bentuk yang E pangkat T1 ini bisa kita tulis sebagai E pangkat T dipangkatkan 1. Begitu juga dengan yang E pangkat TN. Ini bisa kita tulis sebagai E pangkat T dipangkatkan N gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah punya bentuknya menjadi seperti yang ini. Ya. E pangkat T dipangkatkan 1 ditambah E pangkat T dipangkatkan 2 ditambah seterusnya sampai dengan E pangkat T dipangkatkan N. Nah, ini kita kali dengan 1/n yang tadi. Nah, atau ini bisa juga eh, kita masukkan ya 1/n-nya menjadi E pangkat T dipangkatkan 1 dibagi N, ditambah E pangkat T dikuadratkan dibagi dengan N, kemudian ditambah dan seterusnya sampai E pangkat N dipangkatkan N dibagi dengan N. Oke, nah sekarang kita lihat bentuknya masing-masing ya. Kalau misalkan yang E pangkat T dipangkatkan 1 dipangkatkan N, itu bisa kita tulis sebagai E pangkat T dibagi dengan N. Oke, nah sekarang kita coba lihat untuk komponen yang kedua, yaitu E pangkat T dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan N ya. Kalau kita bedah, berarti E pangkat T dipangkatkan 2 dibagi dengan N, ini sama aja dengan E pangkat T dikali dengan E pangkat T, ya, dibagi dengan N. Atau bisa kita tulis sebagai E pangkat T dibagi dengan N, kita kali E pangkat T yang dipangkatkan 1. Nah, jadi hasilnya bentuknya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama harusnya untuk yang di sini kan ada E pangkat T dipangkatkan 3 dibagi dengan N ya. Maka kita bisa tuliskan dia sebagai E pangkat T dipangkatkan N ya. Dari E pangkat T dibagi N dikali E pangkat T dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai dengan yang ini. Untuk E pangkat T dipangkatkan N dibagi dengan N itu sama aja dengan E pangkat T dipangkatkan dibagi dengan N kita kali dengan E pangkat T dipangkatkan N-1. Nah, jadi dari sini berarti kan kita bisa eh, mengeluarkan komponennya ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang yang MX T-nya itu berarti saya tulis ulang E pangkat T dibagi dengan N ya. Kemudian itu jadinya 1 ditambah dengan
E pangkat T ditambah dengan E pangkat T dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai dengan E pangkat T pangkat N-1. Nah, ini kalau kita lihat-lihat ini membentuk yang namanya deret geometri ya. Di mana suku awalnya A-nya sama dengan 1 dan R-nya adalah E pangkat T. Nah, berarti ingat lagi rumus Sn dari deret geometri itu apa? A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Nah, berarti ini bisa kita tulis sebagai E pangkat T dibagi dengan N, lalu A-nya itu 1, kita kali dengan 1 dikurang R pangkat N, berarti 1 dikurang E pangkat. R-nya tadi T ya, E pangkat T dipangkatkan N. Nah, kemudian kita bagi dengan 1 min E pangkat T, yaitu si R-nya. Nah, bentuk ini E pangkat T dipangkatkan N itu kan sama aja kayak E pangkat T dikali N gitu ya. Nah, jadi hasilnya terbukti gitu ya. Jadi bisa kita tulis sebagai E pangkat T per N dikali 1 min E pangkat TN dibagi dengan 1 dikurang E pangkat T. Ya, seperti itu pembuktiannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi kita bisa tentukan variansi dan juga ragamnya atau rataannya tadi itu ya, ragam dan sorry, rataan dan variansinya itu berdasarkan MGF-nya gitu ya. Jadi sebelumnya kan tadi kita sudah menentukan rataan dan variansinya menggunakan bentuk umum dari persamaan menentukan rataan gitu ya, ekspektasi. Nah, sekarang kita bisa menentukan rataan dan variansinya itu berdasarkan MGF. Nah, jadi ingat aja kalau misalkan momen pertama itu sama dia dengan turunan pertama dari fungsi pembangkitnya untuk T sama dengan 0. Ya. Nah, jadi tadi kita punya fungsi pembangkitnya itu kan bentuknya seperti ini ya. 1 per N, E pangkat T ditambah E pangkat 2 T ditambah seterusnya sampai E pangkat Tn. Nah, ini kita turunkan ya terhadap T. Ya, berarti 1 per N ini tetap, kemudian E pangkat T diturunkan terhadap T, yaitu E pangkat T juga ya. Jadi ingat aja, eh, E pangkat AT itu turunannya adalah H E pangkat AT. Ya. Nah, jadi ini menjadi 2 E pangkat 2T ditambah seterusnya sampai N E pangkat TN. Ya. Nah, dengan cara tadi kita memasukkan nanti substitusi T sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan T sama dengan 0, berarti kan persamaannya menjadi E pangkat 0 ditambah 2E pangkat 0 kali 2 ditambah seterusnya sampai N dikali E pangkat 0 dikali N. Nah, ingat E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi ini hasilnya jadi 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, jadi 1 ditambah 2 sampai N ini kan adalah penjumlahan dari bilangan ya, yang mana rumusnya itu adalah menggunakan eh, rumus matematika itu adalah N dikali N plus 1 per 2. Jadi ini bisa kita coret, hasilnya adalah N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi di sini kita butuh bantuan untuk penjumlahan 1, 2 sampai dengan N ya. Nah, kemudian sebelum kita menentukan variansinya, kita bisa tentukan momen keduanya, di mana momen kedua itu adalah turunan kedua dari fungsi pembangkit momennya tadi, ya, untuk T sama dengan 0. Oke, berarti kita turunkan ini 2 kali gitulah ya istilahnya. Nah, tadi turunan pertamanya kan kita sudah punya ya, ini adalah turunan pertamanya. Ini turunan pertama. Nah, jadi sama aja dengan kita menurunkan turunan pertamanya ini tadi sekali lagi gitu ya. Ini kan tadi yang di sini turunan pertamanya. Kita turunkan sekali lagi. Nah, jadi kita bisa turunkan ya 1 per N-nya ini tetap, kemudian E pangkat T tetap ya. Kemudian 2 E pangkat 2T ini berarti menjadi 2-nya di sini kita turunkan, berarti 2 kali 2 yaitu 4 E pangkat 2T. Begitu seterusnya berarti membentuk nanti N kuadrat ya. Di sini N kuadrat E pangkat Tn. Karena E pangkat Tn kita turunkan itu menjadi N dikali E pangkat Tn. Tapi tadi ada di depannya N berarti jadi N kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan T sama dengan 0-nya ya menjadi E pangkat 0 ditambah 4 E pangkat 0 kali 2 ditambah seterusnya sampai
N kuadrat E pangkat 0T. Sorry, 0 kali N. Ya, T-nya tadi adalah 0. Nah, E pangkat 0 itu 1, 4 dikali E pangkat 0 itu 1, sampai nanti N kuadrat. Nah, berarti kita butuh nilai penjumlahan dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan N kuadrat ini sama dengan apa? Ya, berdasarkan induksi matematika ya, itu adalah N dikali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Ya, ini induksi ya. Diingat lagi materi di SMA. Induksi matematika. Nah, jadi bisa kita coret. Yang tersisa adalah N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, tetapi kan eh, kita mau mencari variansi ya. Di mana variansi itu kita tahu rumus sederhananya adalah momen pertama, sorry, momen kedua dikuadratkan, momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratkan. Nah, ini tadi momen keduanya, kemudian kita kurangkan dengan momen pertama yang dikuadratkan ini. Nah, N plus 1 dikuadratkan itu sama dengan N kuadrat tambah 2N ditambah 1, dan 2 itu menjadi 4. Nah, kalau bentuk ini kita sederhanakan ya, kita bisa samakan penyebutnya menjadi per 12. Kalau mau dibuat 24 boleh, nanti disederhanakan lagi bisa. Dan hasilnya itu adalah N kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 12. Jadi hasilnya sama seperti yang kita tentukan menggunakan definisi eh, harapan matematika yang umum. Oke, itu untuk distribusi yang pertama, yaitu uniform ya. Nah, yang berikutnya adalah distribusi Bernoulli. Jadi distribusi ini itu bersumber dari percobaan Bernoulli, di mana dia ada dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal ya. Nah, contoh sederhananya adalah kita melemparkan pelemparan sebuah uang logam atau koin ya, di mana di sini hasilnya ada dua, yaitu angka atau gambar gitu. Nah, jadi kita bisa memisalkan munculnya angka itu sebagai kejadian sukses, berarti peluangnya katakan saja P gitu. Maka untuk si gambar tadi itu bisa kita sebut dia sebagai gagal, di mana peluangnya adalah ya lawannya, yaitu 1 min P. Nah, jadi peubah acak yang seperti inilah yang disebut dengan peubah acak Bernoulli ya. Nah, jadi seperti apa fungsi peluangnya? Nah, jadi fungsi peluang dari distribusi Bernoulli itu diterumuskan dengan P dipangkatkan X dikali 1 min P dipangkatkan 1 min X, untuk X-nya itu adalah 0 dan 1. Jadi, eh, kalau X sama dengan 0, sebenarnya ini berarti dia adalah gagal ya. Kita bisa bilang bahwa ini adalah gagal. Di mana berarti probabilitasnya tadi itu dia sama dengan apa? Yaitu 1 dikurang P ya. Kemudian kalau misalkan X sama dengan 1, itu berarti dia sukses. Di mana peluang X-nya itu sama dengan P. Nah, jadi dari sini kita bisa bentuk dia menjadi suatu persamaan gitu ya. Di mana yang 1 dikurang P ini kan sama aja kayak P dipangkatkan 0 dikali 1 min P dipangkatkan 1 dikurang 0. Dan yang ini juga sama ya. P ini sama dengan P dikali 1 kali 1 dikurangi P pangkat 1 kurang 1. Jadi bentuknya secara umum bisa kita tuliskan sebagai P pangkat X, 1 dikurang P dipangkatkan 1 min X. Ya, gimana X-nya sini ini merupakan nilai peubah acaknya, dan P itu adalah parameternya ya. Dan nilainya itu harus di antara 0 dan 1. Jadi peluangnya itu adalah 0 sampai 1. Nah, jadi kalau misalkan kita punya peubah acak X yang berdistribusi Bernoulli, maka kita bisa tuliskan dia seperti ini. X Bernoulli P gitu ya. Artinya bahwa X itu punya distribusi atau berdistribusi Bernoulli dengan parameternya atau peluang suksesnya itu adalah P ya. Ini peluang sukses. Nah, rataan dari distribusi Bernoulli bisa kita hitung ya menggunakan rumus biasa, yaitu persamaan dari ekspektasi biasa harapan matematika, yaitu penjumlahan X sama dengan 0 sampai 1 dari X dikali dengan peluangnya. Nah, ini tadi fungsi peluangnya, X PX 1 min P 1 min X. Ya udah, kita bisa substitusikan, berarti ketika X sama dengan 0, maka kan harusnya nilainya pasti 0 ya, karena ada perkalian X di sini.
Kemudian ketika X sama dengan satu, maka tadi nilainya pasti adalah 1 dikali peluangnya. Peluangnya berapa? Peluangnya tadi adalah P, yaitu P gitu ya. Berarti ide ini hasilnya adalah 0 ditambah P, yaitu P itu sendiri gitu. Cara sederhananya. Nah, untuk menentukan momen keduanya, kita bisa gunakan cara yang serupa. Pertama, kita bisa tentukan dulu momen keduanya. Tentunya momen keduanya itu nilainya tetap P. Ya, kenapa demikian? Ingat ketika X-nya itu sama dengan 0, maka X kuadrat dikali dengan probabilitas X sama dengan X-nya itu akan menjadi 0 kuadrat dikali peluangnya adalah 1 dikurang P. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian ketika X sama dengan 1, maka X kuadrat dikali probabilitasnya itu sama dengan 1 kuadrat dikali P, yaitu P gitu. Jadi totalnya ini adalah ya P gitu. Nah, untuk variansi itu kan dia adalah kedua dikurangi momen pertama dikuadratkan. Di mana momen keduanya tadi adalah bernilai P, dan untuk momen pertama dikuadratkan adalah momen P dikuadratkan gitu ya. Nah, jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi P dikali 1 dikurangin P. Nah, jadi variansinya itu bentuknya adalah P dikali 1 dikurangin P. Ini kalau misalkan kita secara definisi dari eh, ekspektasi ya, kita bisa menentukan nanti menggunakan eh, apa namanya, fungsi pembangkit momennya. Nah, tapi sebelum kita menggunakannya, maka kita coba lihat dulu seperti apa fungsi pembangkit momennya, gitu ya. Nah, fungsi pembangkit momennya itu bentuknya adalah 1 dikurang P ditambah P E pangkat T. Nah, ini bisa kita lihat Bu, pembuktiannya, kenapa bisa dapat seperti itu. Ingat rumus dasarnya, fungsi pembangkit momen itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Berarti sama aja dengan E pangkat TX dikali dengan PX. Tadi ingat fx-nya di sini adalah P dipangkatkan X, 1 min P dipangkatkan 1 min X. Ya, 1 dikurangin X. Nah, jadi kita bisa substitusikan di sini ini ya. Nah, kita lihat di sini ada komponen yang sama, yaitu E pangkat X dengan P pangkat X itu adalah sama-sama mengandung pangkat X. Berarti bisa kita kalikan ya. Berarti E pangkat TX dengan P pangkat X itu sama aja dengan E pangkat T dikali dengan P kita pangkatkan X seperti ini. Atau bisa kita tulis sebagai P dikali E pangkat T dipangkatkan X seperti ini. Nah, ketika kita masukkan nilainya X sama dengan 0 dan 1 ya, ketika X sama dengan 0, maka itu nilainya jadi seperti apa gitu ya. Maka ini menjadi P dipangkat P dikali E pangkat T dipangkatkan 0, kemudian 1 dikurangin P dipangkatkan 1 dikurang 0 ya. Kemudian kalau misalkan X sama dengan 1, maka dia sama dengan PE pangkat T dipangkatkan 1 dikali 1 dikurang P pangkat 1 kurang 1. Nah, yang mana bisa kita lihat di sini ya, ketika P dipangkatkan P dikali E pangkat T pangkat 0 ini kan hasilnya 1 ya. Ini 1, kemudian ini 1 dikurang P, hasilnya adalah 1 kurang P ya. Kemudian di sini ini hasilnya adalah 1 ya. Berarti P E pangkat T yang ini. Nah, jadi hasilnya itu adalah 1 dikurang P ditambah P dikali E pangkat T. Jadi benar bahwasanya bentuk dari fungsi pembangkit momennya adalah 1 dikurang P ditambah P E dipangkatkan T. Nah, dari sini kita bisa tentukan momen pertamanya yaitu ekspektasi dengan cara kita menurunkan fungsi pembangkit momennya ini sekali, kemudian kita substitusi T-nya sama dengan 0 ya. Secara definisi eh, bahwa momen pertamanya itu atau rataannya adalah turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya, ya makanya dikatakan fungsi pembangkit momen, karena kita bisa membangkitkan atau mengetahui nilai momennya menggunakan fungsi tersebut. Nah, kita substitusikan nanti T-nya sama dengan 0. Nah, tadi fungsi pembangkitnya itu 1 dikurang P ditambah P dikali E pangkat T. Tentunya kalau misalkan ini kita turunkan, ya turunannya 0 ya. Turunannya 0 karena dia satu konstanta. Kemudian PE pangkat T turunannya ya tetap PE pangkat T gitu. Ingat tadi kalau misalkan E pangkat AT turunannya adalah A E pangkat AT gitu ya. Jadi di sini A-nya 1 berarti nilainya tetap
Ya, jadi ini PE pangkat T, kemudian substitusi T sama dengan nol menjadi P dikali E pangkat nol, yaitu satu ya, P dikali satu itu sama dengan P. Jadi ya sama bentuknya, fungsi dengan momen pertama yang sudah kita dapatkan sebelumnya menggunakan definisi dari nilai harapan. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan momen keduanya dulu ya. Di sini kita turunkan dua kali untuk fungsi pembangkitnya tadi. Berarti ini sama aja kita menurunkan sekali lagi gitu ya. Nah, ternyata turunannya ya tetap nggak ngaruh gitu. Kita substitusi, tetap nilainya adalah P gitu. Nah, maka menggunakan rumus variansi yang umum ya sama kayak tadi. Momen kedua dikurang momen pertama kuadrat ya. Ini penjabarannya. Di mana kan variansi X itu adalah ekspektasi dari X dikurangin mu dikuadratkan. Nah, di mana mu di sini kan adalah ekspektasi dari X juga gitu ya. Jadi bisa kita tulis sebagai berikut. Mana ini kalau dijabarkan menjadi X kuadrat, 2X ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat. Di mana ekspektasinya ini bisa kita masukkan ya, karena dia bersifat linear. Jadi ekspektasi X kuadrat, kemudian dikurangi 2 kali ekspektasi X dikali ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat. Jadi hasilnya adalah ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Di mana tadi ekspektasi X kuadratnya adalah P, dan ekspektasi X-nya adalah P kalau dikuadratkan menjadi P kuadrat. Hasilnya adalah P1 min P. Atau bisa ditulis juga sebagai 1 min Q, di mana Q-nya itu adalah 1 dikurang P. Seperti ini. Jadi sama hasilnya seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke distribusi yang berikutnya. Selanjutnya adalah binomial. Jadi binomial ini adalah berasal dari distribusi Bernoulli dengan kita melakukan n kali pengulangan percobaan. Ya contohnya kalau misalkan tadi kita di Bernoulli kita melempar satu buah koin, nah sekali saja. Kalau di binomial ini misalkan kita melemparnya sebanyak 5 kali. Seperti itu. Nah, jadi peubah acak yang seperti ini kita sebutnya sebagai distribusi binomial atau bisa dituliskan sebagai X bin NV gitu ya. Jadi ada dua parameter yaitu N dan juga P. Ini banyak percobaan, ya. N itu adalah banyak percobaan dan P itu adalah peluangnya, peluang sukses. Nah, jadi untuk fungsi peluangnya itu bentuknya adalah seperti ini ya. Binomial X N V itu adalah probabilitas X sama dengan X, yaitu kombinasi N, kombinasi X dari N buah percobaan. eh, Dikali P dipangkatkan X, 1 dikurang P dipangkatkan N dikurang. Atau bisa kita gunakan rumus dari kombinasi ini yaitu N faktorial, X faktor dibagi X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Gitu ya. Oke, nah kenapa kok bisa dia pakai kombinasi gitu ya? Nah, yang pertama di sini perlu kita perhatikan bahwa eh, tidak ada aturan gitu ya dalam percobaan. Jadi dalam binomial ini biasanya percobaannya itu acak gitu ya, acak dan tidak ada aturan gitu. Jadi kita bisa melakukan kombinasi. Jadi kalau misalkan kita bilang PX sama dengan X, ini artinya apa sih gitu ya? Nah, artinya berarti kan kita ingin tahu peluang bahwa sebanyak X kali sukses gitu ya. Sukses dari N percobaan. Jadi maksudnya kalau misalkan nih contohnya tadi, kalau kita melempar N-nya sebanyak 5 kali, misalnya seperti itu. Nah, berapa sih peluangnya bahwasannya nanti dua itu akan sukses gitu. Berarti kan kita ingin memilih gitu ya. Jadi istilahnya kita akan memilih memilih X percobaan gitu ya, dari N percobaan percobaan yang ada untuk sukses gitu ya.
Jadi walaupun secara sebenarnya kita nggak bisa memilih, maksudnya, tapi di sini kita akan melakukan perkiraan kira-kira dengan n buah percobaan yang ada gitu ya, dan kita ingin tahu berapa peluang bahwa x percobaannya itu akan sukses gitu ya. Nah, berapa banyak cara yang mungkin kan gitu. Nah, jadi caranya itu adalah ya kombinasi n dikali x gitu dengan peluangnya, ya ini tadi fungsi p dikali x, eh, sorry, p pangkat x dikali satu dikurang p dipangkatkan n dikurangin x seperti itu. Ya. Nah, kita lihat jadi sebenarnya karena distribusi binomial tadi ini adalah n percobaan yang berulang gitu ya, dan x-nya itu merupakan Bernoulli, maka eh, kita bisa melakukan penjumlahan gitu ya. Dalam artian kita bisa menganggap bahwa x yang awalnya di sini dia yang sekarang binomial ini bersumber dari x1, x2 sampai dengan xn, yang mana ini masing-masingnya itu dia Bernoulli gitu ya. Bernoulli P. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita eh, pengen mencari ekspektasi dan juga variansinya, kita ingat saja bahwasanya percobaan ini itu dia saling bebas ya. Jadi eh, ketika kita melakukan percobaan itu tidak akan dipengaruhi oleh percobaan sebelumnya gitu. Nah, maka untuk menentukan ekspektasi X-nya, ya kita bisa melakukan mengganti ekspektasi X-nya itu menjadi penjumlahan, ya. Nah, ini kan setara dengan ya ekspektasi dari X1 ditambah ekspektasi dari X2 tambah seterusnya sampai dengan ekspektasi dari X pangkat N. Nah, yang mana karena masing-masing XI-nya itu bersifat berdistribusi Bernoulli dengan parameternya P, berarti kita tahu bahwa ekspektasi XI itu sama dengan P dan variansinya itu sama dengan P dikali satu min P. Nah, berarti ini ada sebanyak N nih. Ada sebanyak N kita kali dengan ekspektasi XI-nya, yaitu siapa? P. Makanya jadi N kali P. Begitu juga dong untuk variansinya. Gitu ya. Nah, ini ya. Kita coba buktikan nih. Kalau misalkan ekspektasi X-nya itu benar seperti itu menggunakan definisi gitu ya. Pembuktian secara definisi. Secara definisi. Nah, kita tahu bahwa ekspektasi X itu kan adalah ini rumusnya. Sigma X sama dengan 0 sampai N dari X dikali dengan Vx-nya. Di mana tadi Vx-nya di sini bentuknya, ya kita tahu Fx-nya itu adalah N faktorial per X faktorial N min X faktorial. Oke, sorry, tadi ternyata jaringannya hilang sebentar. Oke. Oke, saya ulang ya. Nah, jadi di sini kita coba buktikan untuk pembuktian dari ekspektasinya menggunakan definisi dari ekspektasi secara umum. Di mana kita tahu bahwa ekspektasi X itu adalah penjumlahan dari X dikali Fx untuk X dari 0 sampai dengan N. Ya, di mana kita tadi tahu untuk binomial Fx-nya itu adalah N faktorial per X faktorial dikali dengan N dikurangin X faktorial dikali lagi dengan P pangkat X 1 dikurangi P pangkat N min X. Oke, bentuknya seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita ingat kembali bentuk dari faktorial, di mana N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 faktorial ya. Ada hubungan seperti ini di sana. Kemudian, ingat kembali bahwa kalau misalkan kita punya P pangkat X ini sama aja dengan P dikali P pangkat X min 1. Ya. Nah, jadi kita bisa memunculkan ya yang awalnya di sini n faktorial menjadi n dikali n min 1 faktorial. X faktorial menjadi x dikali x min 1 faktorial. Ya, untuk yang n min x-nya tetap, kemudian p pangkat x itu kita bisa tulis sebagai p pangkat 1 dikali p pangkat x min 1. Untuk yang 1 min p-nya tetap. Nah, maka x dengan yang x di sini itu bisa hilang. Kemudian ada komponen yang bisa kita keluarkan yaitu N dan V di sini. Nah, lalu sisanya adalah penjumlahan dari N dikurang satu faktorial dibagi X min satu faktorial dikali N min X faktorial, P pangkat X min satu 1 min P dipangkatkan N dikurangin X.
Di mana bentuk yang ini itu kan dia sebenarnya sama aja kayak gini ya, kombinasi dari N dikurang satu, eh, K kurang satu gitu ya, P pangkat K min satu, 1 min P pangkat N min K, yang mana ini totalnya itu sama saja dengan P ditambah satu min P dipangkatkan N min satu atau sama dengan satu. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan N dikali P dikali satu, yaitu N dikali P, gitu ya. Jadi, terbukti. Hmm. Dengan cara yang sama, kita juga bisa tentukan untuk variansinya. Pertama, kita bisa eh, perhatikan dulu bentuk dari ekspektasi X kuadrat. Nah, ekspektasi X kuadrat ini kan sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X ditambah ekspektasi X. Ini bisa. Nah, dengan sifat dari kelinierannya, ini bisa kita satuin menjadi ekspektasi X kuadrat dikurangin X ditambah dengan ekspektasi X. Atau sama aja dengan ekspektasi dari X dikali X min 1 ditambah ekspektasi X. Ya, jadi kita punya bentuk seperti ini sekarang. Nah, jadi kita bisa tentukan untuk ekspektasi X-nya sudah ada, kita coba tentukan ekspektasi X dikali X min 1. Nah, secara definisi seharusnya ini menjadi fungsinya ya, ini seperti fungsi G gitu ya. Maka menjadi X dikali X min 1 dikali fx. Nah, fx-nya tadi masih tetap ya. Dari n faktorial, x faktorial, n min x faktorial, p pangkat x, 1 min p dipangkatkan n min x. Nah, eh, kita mau coba menghilangkan x dengan x min 1 di sini dengan cara ya kita mengubah bentuk yang x faktorial itu menjadi x dikali x min 1 dikali x min 2 difaktorial kan. Ya, ini kita punya hubungan ini. Nah, jadi kita bisa memunculkan ekspresi itu di sini. Begitu juga dengan yang n. Nah, begitu juga dengan P pangkat X. P pangkat X ini bisa kita buat sebagai P pangkat 2 dikali P pangkat X min 2 ya. Ini tetap sama nilainya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk yang lainnya, kita biarkan tetap seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa coret ya. Jadi yang tersisa adalah kita punya N, N min 1 kita kali dengan P kuadrat, itu kita keluarkan di sini. Lalu kita melakukan penjumlahan yang di sini. Penjumlahan dari 0 sampai seterusnya. Di mana ini totalnya itu sama dengan satu, sama kayak tadi. Mirip seperti yang tadi. Nah, maka hasilnya adalah, ya ini kita bisa jabarkan ya. Berarti N dikali N min 1 P kuadrat itu sama dengan N kuadrat P kuadrat dikurangin N P kuadrat gitu ya. Dibentuknya seperti ini. Nah, berarti dari sini kita bisa tentukan nilai dari ekspektasi X kuadratnya ya. Nah, berarti ekspektasi X kuadratnya tadi adalah penjumlahan dari ekspektasi X min 1 ditambah ekspektasi X. Ini ditambah dengan yang ini. Dan untuk variansinya, itu adalah ya kita tahu momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan ya. Yang ini bisa yang di atas ini ya penurunan umumnya ya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, berarti ini momen keduanya tadi ditambah momen pertama dikuadratkan. Nah, ini ada komponen yang sama yang bisa kita keluarkan. Yang tersisa adalah NV dikurang NV kuadrat. Yang ini. Atau kalau kesederhanaan itu menjadi N dikali P dikali 1 min P. Atau boleh ditulis sebagai NP dikali dengan Q. Di mana Q-nya itu adalah 1 min P. Peluang gagal gitu ya. Nah, jadi hasilnya sama saja. Maupun kita tadi menggunakan eh, fakta bahwa binomial itu adalah dari Bernoulli, ataupun kita menggunakan definisi secara umum dari ekspektasinya. Itu tetap sama. Nanti kita coba lihat kalau pakai fungsi pembangkit momen apakah bisa. Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Misalkan pelanturan sebuah koin sebanyak 4 kali. Oke, di sini N-nya sama dengan 4. Tentukan peluang bahwa sebenarnya ada 3 bagian gambar yang muncul. Berarti di sini kita punya X-nya sama dengan 3. Nah, berarti peluang X sama dengan 3 berdasarkan rumusnya yang tadi itu adalah kombinasi 4 dari 3 dikali peluangnya. Nah, peluang suksesnya perhatikan di sini adalah koin ya, berarti P-nya itu sama dengan setengah. Gitu ya. Maka ini rumusnya probabilitas X sama dengan X itu adalah kombinasi NX, kemudian P pangkat X, 1 min P dipangkatkan N kurang X ya. Nah, berarti 1 min P ini berarti 1 dikurang 1/2, yaitu 1/2 juga.
Jadi hasilnya seperti ini. Ini 1/2 dipangkatkan 3, lalu 1/2 dipangkatkan 4 pangkat 3. Kita coba lihat hitung nilainya berapa. Pertama kita fokus ke kombinasi dulu ya. Eh, Kombinasi 4 3 itu adalah 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial ya. Berarti sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Ya, hasilnya sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 4. Kita kali 1/2 dipangkatkan 3 itu 1/8. 1/2 dipangkatkan 1 itu 1/2. Sama dengan berarti ini 4 dibagi dengan 16. Atau ya sama dengan 1/4. Seperti itu saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita coba lihat fungsi pembangkit momennya dari distribusi binomial. Nah, tadi kita tahu kalau misalkan dia Bernoulli, ya, sorry, kalau misalkan kita punya X dia Bernoulli, Pauli P, ya, maka kita punya MXT-nya itu adalah 1 dikurang P ditambah P E pangkat T. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita ingat lagi ya, sebenarnya untuk secara sederhananya, kita gunakan fakta bahwa X itu adalah sigma XI. Ya, di mana di sini kita punya XI-nya itu dia Bernoulli P gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan juga fakta bahwa sifat dari apa namanya fungsi pembangkit momen ini gitu ya, di mana kita tahu mx mxt itu sama dengan sigma perkalian i sama dengan 1 sampai n dari m xi t gitu ya. Kalau misalkan kita punya di mana x-nya sini adalah penjumlahan dari xi-nya. Eh, kenapa kita tahu seperti itu? Ya, mungkin saya tulis di sini ya. Ingat kembali bahwa MXT itu kan adalah ekspektasi dari E pangkat T X. Nah, ingat tadi TX-nya adalah penjumlahan XI ya. Berarti sama dengan ekspektasi dari E pangkat T dikali X1 tambah X2 dan seterusnya sampai dengan XN. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai ekspektasi dari E pangkat T X1 dikali dengan E pangkat T X2 ya, dikali dengan E pangkat T X3, dikali dan seterusnya sampai dengan E pangkat T Xn. Nah, berarti ini sama aja dengan ekspektasi dari E pangkat TX1 dikali dengan ekspektasi E pangkat TX2 dikali dan seterusnya sampai ekspektasi E pangkat TXN. Nah, di mana masing-masingnya ini kan dia sama ya bentuknya untuk setiap XI yang berdistribusi Bernoulli, di mana bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini sama aja kita punya komponen yang sama sebanyak n kali, yaitu 1 dikurang P, ditambah PE pangkat T dipangkatkan N, gitu. Jadi secara sederhana sebenarnya bisa kita tuliskan seperti itu untuk menurunkannya. Tapi kalau misalkan kita pengen menurunkan secara manual menggunakan definisinya, ya kita bisa tuliskan seperti itu. Bahwa MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX atau sama dengan sigma penjumlahan dari E pangkat TX dikali dengan VX, di mana VX-nya tadi adalah kombinasi dari eh, kombinasi N dari X, kombinasi X dari N dikali P di pangkat N, X dikali 1 dikurang P di pangkat N min X. Atau bisa kita jabarkan ya bentuk dari N faktorialnya itu. Nah, jadi eh, kita mengelompokkan E pangkat TX-nya dengan P pangkat X-nya menjadi P dikali E pangkat TX. Nah, jadi bentuk ini sebenarnya kan adalah bentuk penjumlahan gitu. Ingat ya, kalau kita punya A plus B dipangkatkan N gitu ya, itu kan sama aja dengan kombinasi ya, sigma penjumlahan kombinasi N X dari bentuknya A pangkat N, sorry, A pangkat X, A pangkat X, B pangkat N min X gitu ya. Nah, jadi bentuk yang ini sama aja dengan ini kita punya A-nya, yang ini adalah B-nya, jadi kita punya A ditambah dengan B dipangkatkan eh,
Pangkatnya adalah N, ya. N-nya itu adalah, kita lihat di sini, X ditambah N min X. Nah, berarti N-nya itu yang mana gitu ya. Berarti kita menjumlahkan pangkatnya. Nah, berarti di sini X plus N dikurangin dengan X. Atau ya sama dengan N gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Makanya tadi, kenapa kok yang di awal tadi, nah ini penjumlahan yang ini, itu dia menjadi bentuk yang seperti ini, yaitu caranya sama kayak tadi. Jadi dasarnya adalah A plus B itu dipangkatkan N sama dengan sigma kombinasi N K dari A pangkat K B N pangkat min K gitu ya. Nah, makanya di sini karena dia adalah hasilnya ini sama dengan satu, dipangkatkan N min satu, ya mau berapapun N-nya ya nilainya pasti tetap satu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita sudah dapat fungsi pembangkit momennya ya. Nah, kita coba buktikan apakah benar untuk fungsi peluangnya, ekspektasi dan variansinya menggunakan fungsi pembangkit momennya yang tadi. Ingat, ekspektasi itu fungsi pembangkit momen kita turunkan sekali, kemudian kita substitusi T sama dengan nol. Tadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini kita substitusikan dia, sorry, turunkan terhadap T, ya, berarti kita akan pertama punya turunan dari N, itu adalah N. Kemudian kita masukkan turunan dari PE pangkat T-nya, ya, atau bentuk turunan dari dikurang 1 dikurang P ditambah PE pangkat T, turunannya adalah PE pangkat T, gitu ya. Kita gunakan aturan rantai gitu ya dalam turunan. Aturan rantai dalam turunan. Turunan. Jadi eh, seperti kayak kita punya gini. 1 ditambah X dipangkatkan N. Kalau kita turunkan, ini kan berarti kita turunkan N-nya, ya. Kemudian eh, kita kali dengan 1 plus X dipangkatkan N kurang 1, baru kita kali lagi dengan turunan X-nya, yaitu X aksen, ya. Turunan X. eh, DDX dari X gitu. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita substitusikan T sama dengan nol, maka di sini kita punya N dikali P dikali E pangkat nol, ya. Jadi N E pangkat, sorry, N dikali P E pangkat nol, lalu 1 dikurang P ditambah P E pangkat nol dipangkatkan N min 1. Di mana ini hasilnya sama dengan 1, dipangkatkan berapapun nilainya 1, N dikali P, ini 1, jadi hasilnya adalah N min P. Gitu. Dengan cara yang sama, kita bisa tentukan momen keduanya dulu, ya. Kita turunkan 2 kali di sini. Berarti kita menurunkan sekali lagi bentuk dari turunan yang sudah kita dapatkan dari yang sebelumnya ini, ya. Nah, di mana turunannya adalah N-1 PE pangkat T dikuadratkan, kemudian ini tetap, lalu ditambah dengan yang ini. Kita bisa, karena ada komponen PE pangkat T dan yang ini, 1 dikurang P ini, maka kita bisa gunakan eh, turunan perkalian ya, di mana dx dari U dikali dengan V itu sama dengan U aksen dikali V ditambah dengan U dikali V aksen. Kita bisa gunakan ini. Ya, kemudian nanti kita substitusi T sama dengan nol, nanti kita akan dapat bentuknya seperti ini. Atau bisa kita tuliskan ulang, dia bentuknya menjadi N kuadrat P kuadrat dikurang N P kuadrat ditambah NP. Sehingga untuk variansinya menggunakan bentuk umum yang ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan, ya, kita substitusikan ini tadi dengan yang ini. Nah, hasilnya bisa kita sederhanakan ya. Jadi terbukti sama. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih detail bagaimana menurunkannya ya. Saya rasa itu harusnya sudah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi multinomial. Nah, kalau pada distribusi binomial kita cuma punya dua hasil ya, yaitu sukses atau gagal. Nah, pada distribusi monomial ini kita punya lebih dari dua, yang mana itu saling lepas.
Nah, jadi misalkanlah sebuah percobaan menghasilkan K kejadiannya itu ada B1, B2 sampai dengan BK. Jika percobaan ini kita ulangi sebanyak N kali, maka peluang terjadinya BI dalam N percobaan itu bisa kita tuliskan seperti ini. Yaitu N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, sampai dengan X faktorial dikali P1 eh, pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 sampai dengan PK. Jadi P1 ini adalah peluang sukses, bukan sukses ya, peluang kejadian K gitu. Peluang kejadian satu, peluang kejadian satu gitu, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat ke contohnya ya, biar paham maksudnya seperti apa sebenarnya. Oke, misalkan nih ada proses pembuatan roti pada suatu pabrik eh, yang melibatkan banyak pekerja dan dilakukan berulang-ulang tentunya ya. Nah, pada pemeriksaan terakhir terlihat bahwa 85% roti itu dalam kondisi baik. 10% itu masih dia kurang baik tapi masih bisa diperbaiki dengan menambahkan sebuah topping. Jadi istilahnya kita bisa tetap menjualnya dengan cara ya kita menambahkan topping di rotinya gitu. Nah, dan 5% sisanya itu gagal sehingga harus dibuang. Nah, berarti dari percobaan berulang di sini ya, jadi ada tiga hasil ya. Kita punya tiga hasil. Sorry. Kita punya tiga hasil. Kita punya tiga hasil ya, baik, kurang baik, atau tidak baik sama sekali, gagal gitu loh ya. Nah, jadi kita punya tiga, di mana di sini proporsinya ini adalah ya P1-nya adalah 0,85 karena di sini katanya 85%. Kemudian berarti ini P2-nya adalah 0,1 ya, 10%. Dan yang terakhir P3-nya berarti adalah 0,05, yaitu 5%. Oke, misalkan kita ambil 20 roti secara acak. Oke, berarti kita punya di sini N-nya sama dengan 20 dan dijadikan sebagai sampel. Berapa peluang bahwa jumlah roti yang kategori baik itu 18? Oke, berarti probabilitas bahwa X1 sama dengan 18, kemudian yang kurang baik itu sebanyak 2. Dan tidak ada roti yang gagal dan harus dibuang. Berarti X2 sama dengan 2 dan eh, X3 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa tulis juga seperti ini ya. Nah, berarti peluang 18, 2, 0. Berarti berdasarkan rumusnya yang tadi, itu N faktorial, yaitu 20 faktorial, 18 faktorial, 2 faktorial, dan 0 faktorial. Nah, ini P1 pangkat X1, yang ini P2 pangkat X2, dan yang ini adalah P3 di X3, ya, pangkat X3. Dan kalau kita hitung, gitu ya, untuk hasil kombinasinya ini harusnya bisa kita tulis sebagai 20 kali 19 kali 18 faktorial, 18 faktorial, 2 kali 1 dikali 1 ya, 0 faktorial. Nah, ini bisa dicoret. Jadi yang ini bisa dicoret, ini jadi 10, jadi tersisa 190 hasilnya. Kemudian kita bisa masukkan nilai perkalian ini, kalikan dengan yang ini, gitu ya, nanti hasilnya adalah 0,10. Jadi peluangnya adalah 0,10. Nah, jadi kalau misalkan nanti pertanyaannya diubah nih gitu ya kan, eh, berapa probabilitas misalkan X1 sama dengan 15, kemudian X2 sama dengan 1, dan X3-nya itu sama dengan 4. Ini seperti apa nilainya? Ya, caranya bisa kita lakukan dengan menggunakan rumusnya itu tadi secara umum. Ini tadi rumusnya secara umum ya, jadi tidak perlu bingung. Itu yang dimaksud dengan multinomial ya. Jadi ada lebih dari dua hasilnya. Jadi contoh lainnya apa? Misalkan nih, eh, misalkan nilai akhir mata kuliah TPA gitu ya. Jadi kan nilai akhirnya itu kan ada beberapa hasil ya. Ada yang A, kemudian ada B, lalu C, D gitu. Meskipun sebenarnya eh,
nilai akhir ini kan bukan diambil dari percobaan gitu ya, percobaan secara acak dan berulang. Nah, jadi kita bisa mengakalinya, ya kita anggap saja bahwa ini adalah nilai akhir eh, simulasi gitu, simulasi UTS misalnya. Simulasi UTS UTA, TPA. Jadi kita bisa melakukan simulasi berulang-ulang kali untuk mendapatkan eh, nilainya gitu ya. Misalkan kita lakukan ada 5 tryout gitu ya, 5 kali simulasi. Nah, dari 5 itu nanti kita bisa tentukan nilai kita berapa kayak gitu. Jadi ya intinya ada lebih dari 2 hasil yang bisa didapatkan dari percobaannya. Oke, kita masuk ke distribusi yang berikutnya, yaitu distribusi Hoover geometrik. Jadi peluang ya distribusi peluang dari peubah acak yang berdistribusi hipergeometrik untuk peubah acak X itu dia punya eh, apa ya sampel suksesnya sebanyak n dari n buah item yang ada dan kita eh, gini simpelnya gini jadi kita punya eh, n eh, objek keseluruhan. Nah, kita akan ambil ya, ambil n objek dari n. Kemudian eh, eh, jadi kita punya k yang sukses gitu ya. Jadi ada n objek dan k itu kita labeli sukses. Berarti yang n min k-nya itu kita labeli gagal. Jadi untuk apa namanya si peluangnya itu adalah kombinasi k dari kombinasi x dari k dikali kombinasi n min x dari n besar dikurangi k kemudian dibagi dengan kombinasi n dari n. Oke. Nanti kita coba eh, lihat ada tidak contohnya ya. Oke, tidak ada contohnya. Oh, ada. Ada contohnya. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Untuk main dan variansinya itu dirumuskan seperti ini ya. N dikali K dibagi N besar. Untuk variansinya N besar dikurang N kecil dibagi N besar kurang satu dikali N dikali K per N besar dikali satu dikurang K per N. Nah, kita coba lanjut dulu. Ada multivariat hypergeometrik. Jadi kalau yang tadi itu hanya ada satu saja. Nah, di sini kita gunakan multivariat. Jadi ada sekat-sekatnya. Jadi misalkan kita punya tadi N, lalu kita partisipasi dia menjadi K bagian kecil, yaitu A1, A2 sampai dengan AK, dengan masing-masing elemennya adalah A1 kecil, A2 kecil sampai dengan A kecil. Nah, peluangnya itu punya distribusi X1, X2 sampai dengan XK yang masing-masingnya itu eh, merepresentasikan peluang kejadian dari A1, A2 sampai dengan AK dengan masing-masingnya itu sampel acak berukuran N gitu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan untuk peluangnya itu sebagai kombinasi dari X1 dari A1 ya dikali kombinasi X2 dari A2 dan seterusnya sampai kombinasi dari X2 dari AK ya, XK dari AK. Baru kita bagi dengan kombinasi N dari N. Jadi maksudnya contohnya itu kita punya n objek besar ya, objek seluruhnya, seluruh kita ambil n kecil, di mana n objek ini sebenarnya kita bagi jadi eh, k bagian. Jadi ada A1, A2 sampai dengan AK gitu. Nah, jadi dari n ini kita kombinasikan nih gitu ya untuk masing-masingnya ini gitu. Jadi kalau eh, dia A1, A2 sampai AK itu seperti apa. Jadi ada di sini misalkan X1, X2, XK dan seterusnya seperti itu. Nah, di mana penjumlahan XI-nya itu harus bernilai sama dengan N dan untuk penjumlahan A1-nya itu harus bernilai sama dengan N gitu.
Nah, jadi contohnya misalkan kita punya ada 100 eh, kue. Misalnya ada 100 kue. Di mana katakanlah misalkan kita punya ada 6 jenis kue ya. Ada 6 jenis kue, misalkan kue lapis, kemudian kue putu, lalu ada misalkan ada donat, lalu eh, apa lagi? Misalnya ada risol, kemudian ada tempe goreng, kemudian ada misalnya pempek gitu ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Misalkan kita punya seperti ini. Nah, jadi masing-masing eh, kita bagi 6 lah ini ya. Misalkan di sini ternyata totalnya ada misalkan 20, lalu di sini ada 20, lalu di sini 20, di sini 20, lalu yang di sini misalkan ada 10 dan ini 10. Jadi kan totalnya harus 100 ya. Jadi kita punya A1-nya lapis, misalnya di sini ya, kita anggap A1, A2, dan seterusnya. Nah, jadi ceritanya misalkan kita mau ambil ini pengambilannya harusnya secara acak gitu ya. Jadi kita ambil misalkan 15 kue secara acak gitu ya, secara acak. Jadi katakanlah 15 kue yang kita ambil ini kita nggak langsung ngambil kuenya ya. Jadi kita kayak ngambil melalui kupon gitu ya, melalui gambar. Jadi kita ambil gambar di kertas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil pertama nih, oh ternyata saya dapat kue lapis gitu ya. Kemudian saya ambil lagi, ternyata dapat donat dan seterusnya gitu. Nah, jadi eh, misalkan ditanya berapa probabilitas bahwa dari 15 kue ini gitu ya, yang terambil lapisnya itu hanya dua gitu ya, X1 sama dengan dua. Kemudian eh, katakanlah eh, putunya itu X1 sama dengan 5 misalnya, X2 sama dengan 5, lalu donatnya X3 misalnya 10, berarti ini berapa? Oh, udah lebih ya. Misalkan oke, X-nya 1 ini jadi 8. Kemudian risolnya misalkan X4-nya sama dengan 1, berarti 9. Lalu X5-nya sama dengan tempe gorengnya misalnya 5, berarti 1, oke. Lalu X6-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi, berapa peluang bahwasannya dari kupon yang saya ambil itu, saya dapat 2 lapis, kemudian 5 putu, lalu ada satu donat, satu risol, 5 tempe goreng, dan juga satu pempek. Gitu. Nah, jadi konsepnya lebih kurang seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi seperti ini. Jadi pertama kombinasi X1. Oke, berarti kita ingin mengkombinasikan berapa sih gitu ya kombinasi dari ini gitu. Kalau kita mau ngambil 2 dari 20 yang ada gitu ya. Jadi dari sini nanti diperoleh 22. Kemudian ini 5 dari 20 yang ada berarti kombinasi 25. Lalu 1 dari 20 berarti 1 20. Lalu di sini ada 1 dari 20 lagi, berarti 21. Ini ada 5 dari 10, berarti kombinasi 10 5. Dan ini ada 1 dari 10, berarti 10 1. Nah, ini kita bagi dengan kombinasi N-nya itu 15 dari total N besarnya adalah 100. Berarti kombinasi 100 15. Gitu. Jadi konsepnya lebih kurang seperti itu yang multivariat hypergeometrik. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, misalkan sebuah wadah, oke, jadi kita punya wadah berisi 3 lembar kartu berwarna merah, 4 warna hijau, dan 7 berwarna putih. Oke, berarti ada 3M, lalu 4H, dan juga 7P. Nah, sebanyak, berarti total di sini N-nya itu adalah, berapa tuh? 14. Sebanyak 5 kartu, berarti N kecilnya adalah 5, diambil secara acak tanpa pengembalian dari wadah tersebut. Nah, andaikan pengubah acak Y mendefinisikan banyaknya kartu berwarna merah, oke, ini merah, yang terambil, nah tentukanlah nilai harapan. Oke,
Berarti ini masuknya kasusnya seperti apa? Ini masuk ke kasus hipergeometrik ya. Hipergeometrik. Nah, di mana kita sudah tahu eh, n-nya itu adalah 14. Kemudian n kecilnya itu adalah 5. Nah, pertanyaannya, K-nya ini berapa? K ini kan adalah yang sukses ya. Nah, berarti kita akan bilang kalau misalkan dia sukses ya, kita bilang dia sukses jika yang terambil itu merah. Berarti karena merahnya hanya ada 3, berarti K-nya itu 3. Berarti ekspektasinya itu tadi berdasarkan rumusnya adalah N dikali K dibagi dengan N besar, yaitu 3 dikali dengan 5 dibagi dengan 14. Berarti sama dengan 15/14. Seperti itu. Jadi ingat dalam hipergeometrik K itu adalah yang kita labeli sukses gitu. Nah, jadi kita akan sukses kalau apa? Ya kalau misalkan yang terambil itu merah, berarti kita yang akan kita labeli sukses itu adalah 3 dari 14. Seperti itu. Oke, itu contohnya ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah distribusi binomial negatif. Oke, jadi misalkan terdapat perubahan acak Y yang menyatakan kejadian gagal sebelum kejadian ke R muncul adalah sukses. Oke, sehingga banyaknya kejadian gagal maupun sukses itu totalnya adalah Y plus R. Untuk sampai munculnya sukses gitu ya. Berarti maksudnya negatif binomial ini adalah muncul sukses pertama. Jadi istilahnya eh, kita kan melakukan percobaan ya. Jadi percobaan dilakukan hingga R kali. Di mana percobaan ke R ini dia sukses gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan tadi kita mau ngambil 5 gitu ya. Misalkan ada misalkan kita melakukan percobaan gitu ya. Misalkan ujian deh gitu ya. Ujian. Nah, kita melakukan percobaan ujian dan lulus lulus pada percobaan ke-7 misalnya seperti itu. Nah, jadi eh kita kan berarti suksesnya di sini ini kan sukses ya. Suksesnya itu dia percobaan ke-7. Berarti 1, 2 sampai 6 itu gagal. Nah, ini yang kasus seperti ini yang termasuk dalam binomial negatif. Di mana fungsi peluangnya itu bentuknya seperti ini, yaitu Y plus R min 1, R min 1, P pangkat R, 1 min P pangkat I. Jadi, eh, total percobaan yang kita lakukan itu kan sebenarnya adalah Y plus R. Ya, Y plus R itu adalah total percobaan. Jadi, bukan Y plus R, tapi Y plus R ya. Y plus R kali. Di mana pada percobaan yang terakhir gitu ya, sukses percobaan ke R. Jadi kita suksesnya setelah kita melakukan Y gagal gitu. Nah, jadi eh, kita mau mengkombinasikan gitu ya peluangnya berarti kan Y plus R berarti semua percobaannya kita kurangkan dengan 1. Lalu peluang keberapa yang kita gagal itu 1. Kemudian PR, P pangkat R, 1 min P dipangkatkan Y. Jadi ingat ini sukses kita pangkatkan R dan ini gagalnya itu karena kita gagalnya sebanyak Y kita pangkatkan dengan Y gitu ya. Nah, jadi kombinasinya seperti itu Y plus R min 1 dengan R1 gitu ya. Berarti ada R min 1 ini adalah kejadian sukses pada percobaan Y plus R min 1.
Dan P ini adalah peluang suksesnya pada percobaan Y plus R. Nah, jadi bisa kita tulis ulang sebenarnya fungsi Y-nya itu seperti ini ya. Y plus R kurang satu ya kombinasi R min 1 dikali dengan P dipangkatkan R, 1 min P pangkat Y untuk Y dari 0 sampai dengan 1, 2, sampai seterusnya. Atau bisa kita tulis juga seperti ini. Probabilitas X sama dengan X itu adalah kombinasi K eh, kurang satu ya, kemudian X min satu, P dipangkatkan X, 1 min P dipangkatkan eh, K, sorry, K min X ya, K min X. Boleh juga seperti ini. Maksudnya ini seperti apa sih gitu ya. Eh, jadi kan kita tadi suksesnya itu pada percobaan, misalkan suksesnya itu percobaan ke X ini ya, berarti pada percobaan ke X, gitu ya. Nah, eh, sedangkan kita melakukan eh, ada percobaan sebanyak K gitu ya. Total percobaan itu sebanyak K. Itu sama dengan eh, K. Nah, berarti kalau misalkan totalnya itu adalah K dan dia suksesnya itu adalah pada percobaan ke X-nya, berarti kan yang gagal itu dia ada sebanyak K. Ini gagal gitu. Artinya ini adalah K-1 ini adalah percobaan semuanya gitu ya. Dan X-1 ini adalah suksesnya gitu ya. Gagal plus sukses. Sukses sebentar. Oke, ini sukses. Nah, P dipangkatkan X ya peluangnya berapa yang sukses, kemudian satu dua P K-min X yaitu yang gagalnya, gitu ya. Nah, jadi bentuknya dia distribusi negatif binomial. Nah, untuk rataan dan variansinya itu bentuknya seperti ini ya. Ekspektasinya itu adalah K per P dan variansinya adalah K 1 min P per P kuadrat. Dan untuk fungsi pembangkit momennya itu bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan bentuknya di sini. P E pangkat T per 1 dikurang 1 min P dipangkatkan E pangkat T dipangkatkan K. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Kita akan coba buktikan ya. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu pembuktian dari ekspektasi K-nya dan juga variansi K-nya ya. Baru nanti kita buktikan ke fungsi pembangkitnya. Nah, kita buktikan menggunakan apa namanya? eh, Definisi. Nah, ingat di sini dia sukses, bukan sukses ya. Ya, suksesnya itu pada percobaan ke K, misalkan katakan seperti itu. Nah, maka dia akan X-nya itu berjalan dari K sampai dengan K plus N. Ya. Jadi dia berjalannya dari K sampai K plus N. X dikali dengan Fx. Nah, makanya tadi untuk fungsinya seperti ini. X min 1, K min 1, P pangkat K, 1 dikurang P, X pangkat min K. Oke, kebalik ya berarti tadi ya. Oke, yang ini. X-nya yang di atas ya. Kebalik saya. Kebalik ini harusnya K eh, eh, X min K. Jadi kita balik. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi kita eh, untuk menyederhanakan bentuknya ini, berarti kan kita punya P pangkat K dan 1 min P pangkat K di sini. Yang ini tetap ya bentuknya ya.
Nah, ini perhatikan X min 1 dikurang K min 1 itu bentuknya adalah X pangkat K. Lalu kita bisa juga memunculkan ekspresi K kali P dibagi K kali P, ya, itu tidak masalah. Nah, jadi eh, di sini kita memunculkan ekspresi itu untuk menyederhanakan bentuknya. Jadi kita bisa keluarkan K dibagi dengan P di sini. Jadi untuk yang ini itu bisa kita sederhanakan menjadi ingat X dikali X min 1 ini itu adalah X faktorial. Kemudian K di bawah di sini ya. Oke, mungkin eh, kita lihat ya. Nah, ini ada K min 1 dengan K ya. K min 1 faktorial dikali K itu sama dengan K faktorial yang di sini. Yang X min K ini tetap, lalu P pangkat K dengan P di sini menjadi P pangkat K plus 1. Yang di sini nilainya tetap. Nah, di mana kalau misalnya kita jumlahkan yang ini berdasarkan penjumlahan bentuk yang P ditambah 1 min P dipangkatkan dengan totalnya ini, yaitu eh, N tadi, maka ini sama dengan 1. Ya. Nah, maka ini yang tersisa K per P. Nah, untuk momen keduanya, untuk variansinya kita bisa tentukan dulu bentuk ekspektasi dari X plus 1. Ya, caranya sama dengan kita memanipulasi bentuknya. Di sini kita memunculkan ekspresinya yang ini, K plus 1P. Nanti sehingga yang di sini kita memunculkan K plus 1P kuadrat. Nanti yang ini nilainya itu pasti sama dengan 1. Jadi kita memanipulasi bentuknya sedemikian sehingga nanti di sini X plus 1-nya di sini, ini ekspresinya muncul. eh, Gimana caranya nanti bisa kita sederhanakan seperti itu ya. Dan untuk momen keduanya menggunakan definisi yang ini. Nah, itu bisa kita munculkan ya ekspresinya nanti dapat hasilnya seperti ini. Dan variansinya bisa kita hitung sehingga nanti hasil akhirnya bisa didapatkan seperti ini. K 1 min P per P kuadrat. Ya, jadi terbukti. Nanti silahkan teman-teman baca lebih detail ini penurunannya seperti apa. Nanti kalau misalkan ada bagian yang bingung, kok ini jadi seperti ini, itu gimana gitu, nanti bisa ditanyakan sama saya. Ya, ini soalnya masih banyak nih. Oke, selanjutnya ini kita lakukan fungsi pembangkit momen ya, MGF. Definisi umumnya seperti ini, di mana tadi ini adalah fungsinya ya, Px sama dengan X-nya. Sorry, Px sama dengan K ya, karena di sini kita ngambilnya K. Nah, maka kita bisa kelompokkan ya, sama kayak yang umumnya, kita kelompokkan yang ada pangkat K-nya di sini. Ya. Lalu kita memunculkan eh, ekspresi seperti ini. Nah, perhatikan ya bentuk ini ya. Jadi kan ada E pangkat TX, kita kali P pangkat K, lalu 1 min P dipangkatkan X min K. Nah, ini kita manipulasi bentuknya menjadi P E pangkat T dipangkatkan K, lalu 1 dikurang P dipangkatkan dikali E pangkat T dipangkatkan X min K. Hmm. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Apakah itu benar sama? Kita coba cek. Di sini P dipangkatkan K, lalu E pangkat T dipangkatkan K, E pangkat T kali K, lalu yang ini 1 dikurang P, 1 dikurang P dipangkatkan X min K, lalu E pangkat T dikali X min K, E pangkat T X min K. Nah, kita perhatikan bentuk yang ini, yang saya garisin ini. Nah, ini itu sama saja dengan E pangkat X. Sorry, E pangkat T dikali X. Ya, jadi sama. Jadi kita memunculkan ekspresi. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Gitu ya. Jadi ini hanya cara kita memanipulasi bentuknya saja. Yes. Nah, jadi dari ekspresi ini, nah kita coba memunculkan ekspresi seperti yang ada di sini. Ya. Berarti kita memunculkan ekspresi bentuk yang ini. Gitu. Jadi maksudnya di dalam part yang ini, jadi di sini itu kita kali dengan bentuk 1 dikurang 1 min P, P pangkat T dipangkatkan K, kita bagi dengan 1 dikurang 1 min P dikali E pangkat T dipangkatkan K. Jadi yang ini, ya, yang saya lingkarin warna coklat, ya, yang ini, dengan yang di bawah sini,
Ini kita keluarkan menjadi yang ini. Yang ini nilainya tetap pasti hasilnya sama dengan satu berdasarkan ekspansi binomial. Mana yang A plus B pangkat N itu sama dengan 5,5 ya, N X, A pangkat X, B pangkat. Kita lanjut ya. Nah, jadi kita juga bisa buktikan bahwa momennya tadi itu benar, eh, apa, ekspektasi dan variansinya itu benar menggunakan fungsi pembangkit momennya. Tadi kita punya fungsi pembangkit momennya seperti ini tinggal diturunkan terhadap T, ya berarti kita bisa gunakan ddx dari U per Pi, yaitu U aksen Pi dikurang U Pi aksen dibagi Pi kuadrat ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nanti bisa disederhanakan lalu substitusi T sama dengan nol. Jadi hasil akhirnya seperti ini. P pangkat K P pangkat K, P pangkat min 1 P, lalu ditambah P pangkat P pangkat P pangkat min 1 satu P per P pangkat 2K. Jadi kalau kita sederhanakan P pangkat K dengan P pangkat K itu hasilnya adalah P pangkat 2K, lalu P pangkat min 1 dengan P itu adalah P pangkat 0, lalu di sini ada unsur K, ditambah ini ada P pangkat K dengan P pangkat K, yaitu P pangkat 2K, lalu ada K lagi di sini, kemudian P pangkat min 1 dengan satu min P, yaitu P pangkat min 1, 1 min P. Berarti kalau kita jabarkan P pangkat min 1 dikali dengan ya, P pangkat min 1. Hmm. Kita kali dengan sisanya itu berarti 1 ya. P pangkat min 1, 1 min P, ini kan sama dengan P pangkat min 1 dikali dengan dikurang 1 gitu. Nah, ini kita bagi dengan P pangkat 2K. Nah, berarti ini bisa dicoret sama, jadi yang ini tersisa adalah K, lalu sebentar, kita coba tulis ya, yang komponennya sama. Kita perhatikan lagi biar kelihatan. Oke, dan ya, suara saya nggak dan kita coba lagi ya. Nah, ini P pangkat K dengan P pangkat K yang di sini kita coret. Jadi, ya, lalu P pangkat 1 dengan P di sini itu hasilnya adalah 1 ya, P pangkat 0. Berarti tersisa adalah K, lalu ditambah yang ini adalah eh, K dikali P pangkat 1, kemudian dikurangi K, oke, dikali dengan yang ini 1 dikurangi P. P pangkat 1 dengan P itu adalah 1. Nah, jadi K dengan yang ini hilang, yang tersisa adalah K dikali P pangkat 1 atau K dibagi dengan P. Ya, sudah sesuai dengan yang sudah kita ketahui sebelumnya di sini. Ya. Dengan cara yang sama, bisa kita tentukan juga ya. Oke, ini ternyata lanjutannya tadi P pangkat 2 KK dan nya itu adalah K per P ya. Kemudian kita bisa tentukan juga momen keduanya ya, turunkan 2 kali dan substitusi nanti hasilnya adalah yang terpenting. Nanti itu bisa dicek ya sama teman-teman benar nggak gitu ya, harusnya sudah benar ya. Ini nanti tinggal disederhanakan saja. Tinggal untuk variansinya gunakan rumus umumnya bisa kita substitusikan ya, dan hasil akhirnya nanti juga pasti akan sama ya. Jadi bisa teman-teman cek lebih detail saja. Saya rasa tidak perlu semuanya saya jelaskan. Ya, jadi intinya idenya tetap sama. Jadi kita bisa menentukan momen rataan dan variansi itu menggunakan banyak cara ya. Di antaranya juga salah satunya adalah menggunakan. Nah, kita lanjut ke distribusi geometrik. Nah, jadi distribusi geometrik di sini itu adalah kasus khusus dari distribusi
distribusi binomial negatif ketika R-nya sama dengan satu. Ya. Hmm. Jadi, eh, maksudnya apa sih? Kita coba cek. Jadi, di sini saya sudah buat rangkuman juga sebenarnya untuk rumus yang ada pada materi TPA ini ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat semua rumusnya. Nah, ini kita coba lihat di distribusi yang tadi, geometrik. Nah, jadi distribusi, jadi distribusi ini perbedaannya ya. Eh, distribusi binomial negatif itu adalah jumlah percobaan sampai terjadi R sukses. Jadi kita melakukan percobaan sampai dapat kita R sukses. Sedangkan untuk geometrik dia adalah ketika K-nya satu, artinya sampai terjadi sukses pertama. Tadi ada oh, bukan ya, ini bukan muncul yang pertama, tapi sukses R kali. Oke, eh, kita ulang ya. Jadi yang sukses pertama itu adalah yang geometrik ya. Jadi ini adalah sukses sebanyak R kali gitu ya. Sukses, sukses R kali. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Nah, jadi bentuk distribusinya itu adalah P1 min P dipangkatkan I. Ya, jadi sukses pertama berarti sisanya gagal gitu ya. Nah, untuk meannya itu adalah seperti ini bentuknya. Ya, ingat tadi untuk binomial negatif, binomial negatif, kita tahu bahwa ekspektasi X-nya itu adalah K per P. Jadi untuk geometri, ketika K sama dengan satu, ya bentuknya menjadi ekspektasi X-nya adalah satu per P, gitu ya. Itu juga untuk variansinya. Dan untuk MGF-nya ini harusnya dia pangkat satu gitu ya. Jadi sama. Nah, kita coba lihat pembuktiannya. Ini fungsi pembagi momennya. Idenya sama kayak yang tadi. Oke, perhatikan di sini. Ini kita punya P, lalu di sini satu min P dipangkat X min satu. Ini sama aja dengan satu min P dipangkatkan X, lalu dikali dengan 1 min P pangkat min satu. Jadi yang satu min P pangkat min satu dengan P-nya bisa kita keluarkan. Lalu E pangkat X dengan satu min P pangkat X. Nah, ini akan membentuk eh deret ya. Jadi tinggal masukkan K-nya dari 0, X-nya sama dengan 0 sampai dengan N. Jadi bentuknya seperti ini. Dan bisa gunakan ini deret ya, geometri, cari SN-nya berapa gitu ya. Nah, ini dia SN-nya. Ini adalah SN-nya. Nah, jadi kalau disederhanakan bentuknya, kalau min P-nya bisa hilang, jadi yang tersisa adalah seperti ini. Jadi sama. Nah, untuk menentukan momennya bisa dilakukan diturunkan ya, turunkan menggunakan U per Pi ya. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu masukkan nanti substitusi T sama dengan 0. Ya, hasil akhirnya nanti didapat pastinya satu per P. Nanti ini bisa teman-teman cek lagi ya, secara urut dari satu sampai akhir gini nanti ya. Nah, dengan cara yang sama bisa ditentukan momen keduanya. Caranya sama, kita gunakan
eh, eh, fungsi pembangkit momen generating MGF ya, moment generating function. Nah, ditentukan nanti variansinya dengan cara yang sama nanti diperoleh bentuk hasilnya pasti terbukti ya, pasti terbukti. Nanti ini silahkan teman-teman cek saja. Nah, yang terakhir ini adalah distribusi Poisson. Jadi, distribusi Poisson ini biasanya digunakan untuk membedakan jumlah kejadian suatu interval waktu eh, di mana kejadian itu secara independen dan punya laju yang konstan. Ya, biasanya dia lambda gitu ya, dan fungsi peluangnya bisa dituliskan seperti ini. T pangkat min lambda T pangkat K per K faktorial. Di mana lambda di sini adalah rata-rata jumlah kejadiannya, dan K itu adalah jumlah kejadian yang terjadi. Nah, jadi menariknya dari distribusi Poisson ini, dia rataan dan variansinya itu sama, yaitu sama-sama lambda. Nah, untuk menentukan ekspektasinya, kita bisa gunakan fungsi pembangkit, sorry, ini definisi umum ya, kita gunakan definisi umum, ya, dapat nanti nilainya lambda. Caranya sama ya, seperti pada distribusi yang sebelumnya. Lalu ini tentukan dulu ekspektasi X min satunya. Jadi ingat saja ekspektasi X kuadrat ini itu bisa kita tulis sebagai ekspektasi dari X min 1 ditambah dengan ekspektasi X, atau bisa juga sebagai ekspektasi X plus 1 ya, X plus 1 kita kurangkan dengan ekspektasi X. Ini boleh, jadi menyesuaikan mana yang sekira-kiranya lebih mudah. Nah, ini kita gunakan definisi umum nanti diperoleh di lambda kuadrat. Sehingga ekspektasi X kuadratnya jadi seperti ini. Kita jumlahkan, lalu kita dapatkan variansinya hasil akhirnya. Ya, sama dengan ekspektasi X. Nah, untuk fungsi pembangkit momennya, ya bentuknya seperti ini. Ini bisa kita buktikan ya, menggunakan definisi umumnya. Perhatikan bentuknya di sini ada E pangkat TX, lalu E pangkat min lambda, dan juga X pangkat, lambda pangkat X per X faktorial. Jadi kita bisa menggabungkan yang sama-sama punya eh, pangkat X di sini ya. Sama aja dengan E pangkat min lambda, lalu E pangkat T dikali lambda eh, dipangkatkan X dibagi dengan X faktorial. Jadi bentuk seperti ini. Kemudian E pangkat lambdanya ini karena dia konstan bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, jadi tinggal yang tersisa adalah bentuknya seperti ini. Dan ekspresinya ini bisa kita manipulasi dengan memunculkan E pangkat lambda E pangkat T dengan E pangkat min lambda. Yang mana sebenarnya nilainya kan kalau kita kaliin itu hasilnya pasti hasilnya sama dengan satu. Ya, hasil kalinya sama dengan satu. Hmm. Ya, hasil kalinya sama dengan satu. Jadi kita memanipulasi bentuk ya. Sehingga nanti pastinya yang ini itu sama dengan satu nilainya. Jadi yang tersisa adalah hasil yang di luar ini tadi. Atau bisa disederhanakan. Jadi E pangkat lambda, E pangkat T. Jadi hasilnya E pangkat lambda dikali E pangkat T kurang satu. Ya, ini bentuk. Nah, jadi kita bisa buktikan pembuktian pembuktian ekspektasi X dan variansinya menggunakan MGF. Ya, ini definisi umum nanti bisa dicek ya, disubstitusi nilainya benar. Ya, ini momen keduanya, jadi dapat sama, variansinya juga pasti sama. Nah, ini kita lihat contohnya. Rata-rata banyaknya klaim satu produk asuransi dalam satu bulan di sebuah toko kota itu adalah 7 klaim. Oke, berarti lambda ya. Oke, lambda T-nya sama dengan 7. Untuk T-nya adalah dalam 1 bulan. Oke. Nah, asumsikan bahwa klaim itu bersifat saling bebas. Hitung peluang bahwa akan terjadi 2 klaim yang masuk setengah bulan. Oke, berarti ini T-nya sama dengan 1/2 setengah bulan. Berapa rata-rata untuk 2 bulan? Oke, berarti ketika T-nya sama dengan 2 kali T yang umum. Nah, di mana kita punya di sini X-nya adalah Poisson 7 ya. Nah, berarti untuk probabilitas X lebih dari 2, perhatikan di sini. Peluang bahwa akan ada lebih dari 2 klaim dalam waktu setengah. Berarti probabilitas X kurang dari sama dengan 2, yaitu
X sama dengan 0, sama dengan 1, dan sama dengan 2. Nah, dengan di sini X sama dengan X-nya itu adalah E pangkat lambda per 2, ya, min lambda per 2. Lambda per 2 dipangkatkan X per X faktorial. Kenapa lambdanya dibagi 2? Karena di sini satuannya adalah 1 bulan. Ya, berarti kalau dia setengah bulan, berarti lambda kali 1/2 itu sama dengan 7. Sehingga lambdanya harusnya ya, bukan lambda dikali ini. Jadi lambda T-nya itu dia adalah 7 gitu ya. Kalau misalkan 1 bulan, berarti kalau setengah bulan, berarti dia 7 kita bagi dengan 2. Gitu. Setengah bulan. Jadi hasilnya tinggal dihitung, nanti hasilnya diperoleh 0,6. Nah, karena rata-ratanya tadi itu dia 7 per bulan, maka kalau misalkan dia 2 bulan, ya jadinya kita kali 2 saja, 14, seperti itu ya. Itu untuk distribusi Poisson. Menariknya ada di situ. Oke. Ya, nah jadi begitu saja untuk pertemuan kali ini ya. Ini pertemuan materi terakhir sebelum UTS. Nanti kita akan bertemu lagi untuk persiapan UTS besok ya. Jadi kita akan bertemu. Jadi silakan dipelajari kembali materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat belajar.